Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada yang sakit ya, walaupun sekedar sakit flu dan sebagainya, apalagi kena COVID ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah tersebut. Oke, ini adalah pertemuan yang ketiga dari 4 pertemuan yang terjadwal ya. Insya Allah pertemuan yang keempat saya coba akan kembali lagi ke geometri dan sedikit memperkenalkan tentang matematika eksplorasi untuk persiapan di tingkat nasional ya. Karena kita optimis aja bahwa kita semua akan bertemu di tingkat nasional tentunya ya. Oke, kita coba nanti akan memperkenalkan itu di hari keempatnya. Nah, pada hari ketiga ini saya coba akan mengeksplor lagi tentang bilangan dan aljabar gitu ya, tentang bilangan dan aljabar. Karena bukan masalah bisa atau enggaknya, ketemu jawaban atau enggaknya, tetapi harapannya kita juga belajar bagaimana menuliskan yang bagus seperti apa ya. Jadi ada sesuatu yang harus dipelajari pada pertemuan pada sore hari ini. Oke. Kita coba akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, saya sudah mendapatkan jawaban dari beberapa siswa yang mengirimkan ke saya ya. Sambil saya cek. Yuk silakan yang pertama yang sudah menemukan jawabannya berapa, tuliskan di kolom chat ya. Ada? Warren 42 ya. Silakan yang lain bisa dituliskan di kolom chat ya. Kalau ada perbedaan justru ini yang saya tunggu-tunggu ya. Kalau ada perbedaan jawaban dari kalian ya. Karena itu berarti ada indikasi soalnya itu menarik ya. Oke. Sambil saya tunggu yang lain ya. Yuk kita coba bahas ya. Diberikan S, D, M, I adalah bilangan real yang memenuhi S kuadrat plus D kuadrat dikalikan M kuadrat plus I kuadrat sama dengan 41. Nilai dari S kuadrat plus D kuadrat plus M kuadrat plus I kuadrat itu sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, nah sebenarnya kalau menurut saya sendiri di sana itu ada sesuatu yang perlu kita revisi sebenarnya. Nanti kita akan coba gali. Tapi ini sebenarnya kalau sampai ke situ itu adalah pembicaraan untuk jenjang SMP ya. Nah, di mana yang saya maksud di sini sebenarnya yaitu bilangan real ya, bilangan real itu akan menjadi konsumsi anak-anak SD jika jelas bilangan itu adalah bilangan bulat sebenarnya. Tetapi yuk kita coba bahas dulu pada saat kondisi dia adalah bilangan bulat gitu ya. Oke, nah kita akan menganalisa secara sederhana dulu ketika kita punya satu informasi bahwa S kuadrat ditambah D kuadrat dikalikan dengan M kuadrat ditambah I kuadrat itu sama dengan 41, kita tahu bahwa 41 adalah bilangan prima ya, atau prime number ya. Artinya apa? Artinya faktor dari 41 adalah 41 dan 1. Itu yang positif ya. Yang negatif ada enggak? Ada ya. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya itu ya. Negatif 1 dan negatif 41. Oke. Dan sebaliknya juga ya. Dan sebaliknya juga. Nah, sekarang kita coba akan menganalisis satu persatu di situ. Kasus yang pertama, jika S kuadrat plus D kuadrat dikalikan dengan M kuadrat plus I kuadrat itu sama dengan 1 dikali dengan 41. Atau saya yang negatif dulu deh ya. Saya yang negatif dulu. Artinya apa? Artinya S kuadrat ditambah D kuadrat itu sama dengan negatif 1. Dan
M kuadrat ditambah dengan I kuadrat itu sama dengan negatif 41. Nah, pada kondisi ini, mungkinkah terjadi S kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan negatif 1? Mungkinkah terjadi M kuadrat ditambah I kuadrat sama dengan negatif 41? Mungkin enggak pertanyaan saya? Silakan bisa direspon, mic-nya dibuka ya. Ada enggak kondisi bilangan yang seperti itu? Halo? Enggak ada yang merespon ya? Oke deh. Nah, jelas bahwa S kuadrat itu kan selalu bernilai positif ya, selalu bernilai positif. Dan D kuadrat itu juga selalu bernilai positif. Bisa 0, bisa ya, tetapi dia selalu bernilai positif atau tidak pernah negatif. Jumlah dua buah bilangan yang tidak pernah negatif, hasilnya juga tidak akan pernah negatif. Artinya apa? Artinya M kuadrat ditambah I kuadrat itu pastilah selalu bernilai positif. Demikian juga S kuadrat ditambah D kuadrat itu selalu bernilai positif. Dengan kata lain, untuk saya tuliskan di bawahnya ya. Untuk S kuadrat ditambah D kuadrat dikalikan dengan M kuadrat ditambah I kuadrat sama dengan min 1 dikalikan dengan minus 41 itu tidak terpenuhi. Tidak ada nilai yang memenuhi gitu ya. Oke, ini saya coba hapus. Artinya apa? Sekarang berarti kita menginjak kepada kasus yang kedua. Itu harus kita tinjau ya. Harus kita tinjau. Oke. Nah, yang kedua pada saat S kuadrat ditambah D kuadrat dikalikan dengan M kuadrat ditambah I kuadrat itu sama dengan 1 dikalikan dengan 41. Artinya apa? S kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 1 dan M kuadrat ditambah I kuadrat sama dengan 41. Nah, pada saat kondisi ini kita sudah bisa menghitung nih. S kuadrat ditambah D kuadrat ditambah M kuadrat ditambah I kuadrat itu sama dengan 1. Saya kasih tanda kurung biar jelas ya. 1 ditambah dengan 41 atau sama dengan 42. Atau sebaliknya ya, kondisi sebaliknya di mana S kuadrat ditambah D kuadrat dikali dengan M kuadrat ditambah I kuadrat itu sama dengan 41 dikalikan 1. Artinya apa? Artinya S kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 41 dan M kuadrat ditambah I kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita juga bisa menghitung bahwa S kuadrat ditambah D kuadrat ditambah M kuadrat ditambah I kuadrat ini sama dengan 41 ditambah 1 atau sama dengan 42. Jadi dua kondisi itu asalkan S, D, M, I-nya itu adalah faktor dari 41, faktor positif, maka selesai. Nah, ini akan kita ulik sebenarnya, tetapi pada lain kesempatan ya. Artinya, bagaimana jika kondisinya adalah bilangan real, memenuhi atau tidak, gitu ya. Oke, sementara kita skopnya itu kita persempit terlebih dahulu, skopnya adalah bilangan bulat, jadi tidak membingungkan, gitu ya.
Oke, terima kasih Warren ya, 42. Oke, yuk kita coba masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Rafa, Michel sudah merespon dengan cepat. Jawabannya adalah Y sama dengan 12 ya. Naomi juga 12. Oke, terima kasih untuk yang sudah merespon ya. Nicole juga 12 ya. Ini berarti ketika respon yang dari kalian itu banyak gitu ya. Nah, ini kategori soal yang mudah, tetapi jangan terlena dengan soal yang mudah ya. Biasanya soal-soal ini ditempatkan di awal. Ada beberapa anak yang kadang-kadang terlena dengan soal-soal yang mudah. Ini mudah, saya tinggal dulu ternyata kelupaan ya. Ini agak-agak bahaya, tetapi sering terjadi bagi anak-anak gitu ya. Oke, yuk kita coba lihat ya. Jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 25, X ditambah Y sama dengan 19, Y ditambah Z sama dengan 18, maka nilai Y itu sama dengan berapa? Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya lihat dari beberapa jawaban yang masuk itu macam-macam ya, caranya itu macam-macam ya, termasuk ada cara yang bagi saya cukup simpel gitu. Ini akan saya tuliskan ya. Terima kasih atas idenya ya. Oke, kita coba mengamati apa yang diketahui di soal ya. Kita tahu bahwa pernyataan yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 25. Kemudian kita punya pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 19 ya. Jadi kita punya X ditambah Y itu sama dengan 19. Nah, dua pernyataan itu kalau misalkan kita operasikan dengan tanda pengurangan, maka akan didapatkan Z sama dengan 25 dikurang 19 atau Z-nya sama dengan 6. Nah, kalau Z-nya sama dengan 6, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang kedua ya. Di mana pernyataan yang kedua, Y ditambah Z sama dengan 18. Z-nya sudah kita dapatkan, maka Y ditambah dengan 6 sama dengan 18. Maka Y-nya sama dengan 18 dikurangi 6 atau sama dengan 12. Gitu ya. Nah, oke. Nah, saya melihat masih ada juga anak-anak yang apa ya, kecenderungannya mencoba-coba dengan memasukkan, dengan memilih bilangan-bilangan. Oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini enggak cocok, enggak pas gitu ya. Masih ada ya, masih ada. Nah, saya mengatakan kadang-kadang kalau nasib kita baik, itu ketemu memang. Tetapi kalau nasibnya tidak baik, coba-cobanya itu terlalu lama, pilihannya terlalu banyak. Nah, itu yang kadang-kadang terjebak kita ke situ ya. Alangkah baiknya kita bekerja secara aljabar ya, begini seperti ini. Kita langsung ketemu ya. Oke. Soal yang berikutnya, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 juga sepertinya beberapa siswa itu sudah dapat ya. Konsepnya juga sudah dapat, jelas sekali ya. Oke, yuk soal nomor 3 yang sudah menemukan jawabannya berapa ya? Warren ya, saya sudah baca punya Warren juga ya. Jawabannya adalah 5. Ada lagi? Oh, Mitchell juga 5. Oke. Terima kasih yang sudah merespon ya. Nah, konsepannya di sini adalah kita mengenal bilangan kubik ya. Bilangan kubik adalah bilangan pangkat 3. Ya. Nah, kalau dulu itu lebih sering kepada bilangan kuadrat ya. Kalau bilangan kuadrat itu jika faktor-faktornya atau faktorisasinya itu pangkatnya genap, maka pasti bilangan itu adalah bilangan kuadrat. Nah, kalau misalkan ini adalah bilangan kubik, maka konsepnya sama ya.
pangkat dari faktor-faktornya itu pasti habis dibagi 3 atau ada yang menyebutkan kelipatan 3. Itu konsepnya. Nah, yuk kita coba baca. Jika N sama dengan 7 pangkat P plus 4 dikalikan 5 pangkat Q dikalikan 2 pangkat 3 adalah bilangan kubik dengan P dan Q adalah bilangan bulat positif, kemungkinan nilai terkecil dari P ditambah Q itu sama dengan berapa? Nah, ini yang saya sebut sebagai faktor-faktor dari N ya. Jadi saya tuliskan dulu, N itu sama dengan 7 pangkat P plus 4 dikali dengan 5 pangkat Q dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, bagian-bagian inilah yang kita sebut sebagai faktor. Ini. Jadi faktor-faktornya. 7 pangkat P plus 4 itu faktor dari N, 5 pangkat Q itu faktor dari N, 2 pangkat 3 itu faktor dari N. Kalau kita sudah tahu konsepnya, maka pangkat dari faktor-faktornya itu harus kelipatan 3. Ya. Yang ini sudah oke ya, 2 pangkat 3 itu sudah kelipatan 3. Nah, yang belum adalah P plus 4 dan Q-nya. Oke, nah, maka saya tuliskan begini nih. Agar N adalah bilangan kubik, maka pangkat dari faktor N adalah kelipatan 3. Atau habis dibagi 3. Nah, kalimat yang berikutnya, karena yang diminta adalah P plus Q terkecil, maka pilihlah P dan Q terkecil. Ini ya. P plus 4 itu kelipatan 3. Kelipatan 3 yang terkecil itu berapa? Kan 6. Ya. Kalau 3 Pak, boleh enggak? Enggak bisa. Karena apa? P-nya itu harus bilangan bulat ya, bilangan bulat positif ya. Jadi enggak pas ya. P plus 4-nya 3 mengakibatkan kan P-nya itu negatif 1 ya. Jadi haruslah P terkecilnya itu sama dengan 6. Dengan kata lain apa? Bahwa P-nya sama dengan 6 dikurangi 4 atau sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan informasi nilai P-nya. Nah, demikian juga nilai Q-nya. Q-nya adalah bilangan kelipatan 3 terkecil. Q terkecil adalah 3. Ya. Maka didapatkan P plus Q itu sama dengan 2 ditambah 3 atau sama dengan 5. Oke, ya. Jadi beberapa yang sudah merespon sudah benar ya. Kalau misalkan sampai pada tahap ini, benar enggak ya yang dikatakan Pak Heri? Coba dicek. Andaikan P-nya 2, Q-nya 3, bilangan N-nya itu berapa? Betul enggak? Itu merupakan bilangan pangkat 3. Nanti bisa dicek ya. Pakai kalkulator boleh gitu ya, hanya untuk ngecek saja. Oke. Kita sudah sampai ke nomor 3 ya. Kita sudah sampai ke nomor 3. Oke. Kita coba akan lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, ini cenderung ke aljabar lagi, tapi masih sederhana lagi ya, Ya, nomor 4 yang sudah menjawab, berapa ketemunya tuliskan di kolom chat ya. Weren juga sudah ketemu 33 ya. Yang lainnya saya masih nunggu ya, ketemunya berapa ya.
Saya nanti coba akan menyorot punyanya Weren juga enggak apa-apa ya. Weren bisa menjelaskan andaikan saya sorot jawabannya Weren? Iya, Pak. Oke, saya sorot kemudian Weren yang menjelaskan ke teman-teman ya. Iya. Oke, nah di sini Mitchell juga sudah menjawab 33, tapi Mitchell belum kirim ke saya ya, Mitchell ya? Belum. Oke, ini saya stop share, saya akan share punyanya Weren ya. Jadi saya share screen punyanya Weren. Nomor berapa ini ya? 1, 2 sudah. Kemudian 4 ya. Oke. Oke, silakan Weren. Bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya, ini sudah saya sorot. 5S ditambah 3D ditambah 5N kan 4 sama dengan 4S ditambah 5D ditambah 4N. Habis itu dikurang jadi S tambah N itu 2D. Oke. Hasil itu P itu 5S ditambah 3D ditambah 5N. Maka 5 kali 2D ditambah 3D itu 13D. Artinya Pi itu kelipatan 13 dan bilangan di antara 131 sampai 150. Yaitu 143. Oke. Artinya 13D itu 143, D-nya 11. S tambah N-nya itu 2D yaitu 22. Jadi S tambah N tambah D itu 22 tambah 11, 33. Oke. Sudah sangat jelas ya. Nah, ini kan yang saya tuliskan ketika saya mencoba mencoret-coret itu beda, jalannya beda dengan yang dituliskan Weren ya. Tetapi konsepnya sama ya. Saya lebih cenderung menuliskannya ke bawah, kalau Weren menuliskannya ke samping ya. Jadi mengeliminir atau mensubstitusikan nilai pi yang sama gitu ya. Jadi di sana diawali dari kalimat 5S ditambah 3D ditambah 5N sama dengan 4S ditambah 5D ditambah 4N. Nah, kalau ke bawahnya logikanya itu sudah sangat mudah dicerna ya, oleh siapapun itu pasti bisa mencerna. Ketemunya adalah 33. Terima kasih Weren ya atas sharing idenya ya. Saya stop, saya kembali lagi ke paparan saya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Ya, nomor 5. Waktu pada jam digital menunjukkan pukul 5:55 ya. Berapa menit lagi sampai pada waktu pada jam tersebut menunjukkan semua digit-digitnya itu sama kembali ya. Jadi tahu jam digital ya. Jadi itu menunjukkan pukul 5:55. Nah, yuk yang sudah menjawab ketemunya berapa tuliskan di kolom chat ya. Halo? Sudah? Ada yang ketemu? Oh, Weren. 316 ya, 316 ya. Pertanyaannya adalah berapa menit lagi? Berarti setelah 316 menit akan ketemu jam yang ditunjukkan oleh jam digital tersebut menunjukkan angka yang sama ya. Oh, Mitchell juga sudah ya 316. Weren, Mitchell, Naomi sama. Oke, yuk kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Nggak tahu apakah ada cara yang lebih
efektif daripada saya. Kalau saya karena ini arahnya ke SD mendata ya, saya coba akan mendata. Oke. Nah, yang pertama apa namanya ya? Jam digital menunjukkan angka yang sama setelah pukul 5:55 adalah setidaknya yang pertama yang saya tuliskan adalah mungkin begini ya. 6:66. Ada enggak jam digital yang seperti itu? Enggak ada ya? Tidak ada ya. Oke. 7:77 menit. Nah, ini juga tidak ada. Tidak ada. 8:88. Ini juga tidak ada ya. 9:99. Ini juga tidak ada. 10 lebih, enggak ada. 10-nya aja sudah tidak sama ya. Ini jelas tidak ada. Ini tidak ada. 11 lebih. 11 lebih 11. Ini nih ya. Artinya ini benar nih. Pada pukul 11:11 jam digital itu menunjukkan semua angkanya sama ya. Artinya apa? Ketika yang ditanya adalah lama waktu ya setelah pukul 5:55, maka kan dapat kita tuliskan sebagai 11:11 dikurangi dengan 5:55 menit ya, ini dikurangi. Atau ini akan sama dengan 10:60 ditambah 11 berarti 71 dikurangi dengan 5:55. Begitu ya. Atau sama dengan 5 lebih dari 16 atau 5 jam 16 menit ya. Kalau 5 jam 16 menit artinya apa? Kalau misalkan kita jadikan menit, karena di sana kebetulan kan pertanyaannya adalah berapa menit gitu ya. Maka 5 dikali dengan 60 ditambah dengan 16 atau sama dengan 300 ditambah 16 atau sama dengan 316 menit setelah pukul 5:55 menit. Gitu ya. Nah, ini sementara cara saya begitu ketika ini adalah soal SD. Nah, saya tidak tahu apakah ada ide yang berbeda atau enggak. Coba bisa enggak diceritakan barangkali ada ide yang berbeda dengan yang saya tuliskan misalkan ya. Silakan. Sama ya? Idenya sama ya? Oke. Yuk kalau begitu saya coba lanjutkan ya. Saya coba lanjutkan. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6. Oke. Nomor 6 yang sudah menemukan, yuk dituliskan di kolom chat ya. Di kolom chat silakan dituliskan ketemunya berapa ya. Belum ada? Oh, Patrick 4 ya, Patrick 4. Selain Patrick ada? Patrick sudah kirim ke saya untuk soal nomor 6 ya Patrick ya? Oke, saya tak lihat dulu yang punyanya Patrick ya. Barangkali bisa saya tunjukkan punyanya Patrick sebentar. Punyanya Patrick.
Oh ini ya. Penyanyi Patrick. Oh bukan ini. Ini yang kemarin. Nggak begitu jelas terbaca ya Patrick ya. Pakai pensil ya Patrick ya. Oke. Patrick bisa nggak menceritakan? Ini saya stop dulu biar Patrick berbagi ide ya sebentar ya. Oke, ini saya share screen dulu. Sini. Oke, yang ini saya download dulu. Oh, tapi malah tertutup ya. Sorry. Ini masalahnya miring ya Patrick ya. Berarti saya share screen-nya saya ganti saja nih. Benar. Ini saya stop share. Saya share screen-nya share screen. Saya download. Nah, ini baru tampak. Oke, Patrick masih di situ Patrick? Iya Pak. Oke, bisa nggak menceritakan Patrick? Idenya Patrick seperti apa ini? Aduh. Jadi aku coba dari 1 sampai 100 kan 5050 nggak mungkin. 1 sampai 60 nggak salah juga kurangan. 1 sampai 65 kelebihan. 1 sampai 63 2016. Itu aku kan 2016. Itu paling dekat sama 2020. Oh gitu ya. Kurangin 2020 sama 2016 sama dengan 4. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini idenya Patrick ya. Idenya Patrick itu bisa dibilang cenderung ke mencoba-coba ya, mencari bilangan yang dekat dengan 220 gitu ya. Oke, ketemunya sama ya. Bagus. Terima kasih Patrick idenya ya. Oke, nah kita coba akan bawa sedikit ke aljabar ya. Kita bawa sedikit ke aljabar. Sebentar. Ini hanya cara lain ya, bukan hanya untuk Patrick saja, tetapi untuk semuanya. Sedikit saya larikan ke aljabar idenya. Oke. Sebuah buku Olimpiade Matematika Inspire memiliki sejumlah halaman. Buku tersebut diberi nomor halaman 1 sampai dengan halaman N. Sekar menjumlahkan semua nomor halaman tersebut dan mendapatkan hasil 2020. Ketika menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut, Sekar melakukan kesalahan di mana terdapat nomor halaman yang dijumlahkan sebanyak 2 kali. Nomor halaman yang terhitung 2 kali itu sama dengan berapa? Oke, nah sekarang kita coba memisalkan jelas bahwa halaman terakhir adalah N. Gitu ya, halaman terakhir itu adalah N. Kemudian kita coba misalkan bilangan yang terhitung 2 kali adalah katakanlah M gitu ya.
maka kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai terakhir, yaitu N. Tetapi ada yang dihitung 2 kali. Siapa? Yaitu M, katakanlah. Dia akan sama dengan 2020 gitu ya. M-nya itu sama dengan siapa? Ya enggak tahu. Pokoknya dia akan sama dengan salah satu dari bilangan 1 sampai N tersebut gitu ya. Justru kita akan mencari nilai tersebut. Nah, kalau sudah kondisinya demikian, maka kalau misalkan bisa rumus jumlah barisan aritmatika, pakai. Kalau misalkan tidak bisa, ya pakai rumus Gauss juga tidak apa-apa dipakai, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan rumus jumlah lah ya, rumus jumlah. Maka ini akan sama dengan N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 2 ya, ditambah dengan M itu sama dengan 2020 gitu ya. Oke. Nah, ini ide ini sebenarnya penghubung antara ide yang saya tuliskan dengan idenya Patrick tadi ya. Jadi kita memilih memang bilangan yang ada di sini sehingga dekat dengan 2020 gitu ya. Maka di sini dikatakan bahwa pilih N itu sama dengan 63. Maka akan didapatkan suatu pernyataan 63 dikali dengan 64 per 2 ditambah dengan M itu akan sama dengan 2020. Ini tadi diketemukan oleh Patrick juga, ini sama dengan 2016 ditambah M sama dengan 2020. Maka M-nya sama dengan 2020 dikurangi dengan 2016 atau sama dengan 4. Ya, jadi idenya sama, hanya penggabungan dan bagaimana cara menuliskan agar lebih matematis saja itu begini. Tetapi ini bukan harus begini, bukan ya, karena ide dari masing-masing kalian itu juga pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, justru ayo kita mengeksplor ide kita masing-masing gitu ya. Asalkan jawabannya ketemu dan tulisannya bisa terbaca oleh dewan juri, tidak akan ada masalah. Gitu ya. Saya melihat idenya Warren itu juga sedikit beda gitu ya, sedikit beda walaupun diawali dengan sesuatu yang sama, tetapi jalannya itu sedikit berbeda. Oke, terima kasih Patrick atas ide yang diberikan ya. SD banget, sangat cocok ya, sangat cocok. Oh ya, ini sebenarnya wanti-wanti dari dewan juri yang saya kenal ya. Ketika SD justru cara berpikir seperti Patrick itu asalkan tertulis ya, itu justru sangat bagus sekali. Dibanding, saya mengatakan dibanding kita menggunakan banyak sekali rumus ya. Itu katanya seperti itu. Jadi mengandalkan logika dan nalar yang sederhana itu jauh lebih bagus katanya seperti itu. Termasuk yang nomor 7. Nomor 7 saya baca idenya Patrick itu sangat bagus sekali tuh. Beda sekali dengan apa yang saya tuliskan nih, idenya Patrick. Ya. Nah, idenya Patrick nanti coba akan saya explore ya. Saya tidak akan menuliskan ide saya, tetapi justru saya akan menuliskan idenya Patrick. Tetapi saya juga akan melihat dari pekerjaannya Warren ya. Warren sudah juga ya Warren ya? Sudah. Sudah ya, oke. Saya akan kembali ke Warren ya. Jadi kebetulan yang sudah mengirimkan itu Warren sama Patrick ya. Yang lainnya belum saya terima ya. Nah, bisa dikirimkan idenya, jadi bisa kita share ya. Nah, berbagi ide itu
sangat bagus. Oke. Oh, ini saya tutup dulu. Terus saya akan ke WhatsApp. Weren. Nomor berapa ini? Oh, bukan ini ya. Ini ya. Oke. Oh, ini bukan Weren, ini Patrick ya. Sorry. Oke. Ini. Oke. Weren, bisa diceritakan Weren? Iya, Pak. Ya, silakan bisa diceritakan. Idenya seperti apa? Kan kalau bilangan terkecil ditambah bilangan terbesar itu sama dengan bilangan terkecil kedua ditambah bilangan terbesar 2. Jadi diterusin terus. Akhirnya dapat 15 tambah 47 yaitu 62. Oke. Pasangannya 47. Oke. Idenya sama ya, idenya sama dengan Patrick. Kalau idenya saya justru akan semakin panjang. Idenya saya seperti apa sih? Idenya saya adalah yang pertama saya harus mencari dulu jumlah semua bilangan-bilangan itu berapa. Karena di situ ada 10, berarti kan nanti ada 5 pasang gitu ya. Maka dibagi 5. Sehingga kita mendapatkan masing-masing pasangan itu berjumlah berapa. Ya. Dari situ, maka kita baru memasang-masangkan yang jumlahnya itu berapa. Akan lebih mudah memang ketika sudah diurutkan. Nah, ternyata apa? Ternyata soal itu memang sudah didesain sedemikian rupa, tanpa kita harus mencari dulu seperti itu, tapi hanya dengan modal mengurutkan bilangan-bilangan itu dari urutan terbesar sampai terkecil, maka kita sudah dipastikan memiliki pasangan-pasangan dengan jumlah yang sama besar. Ya, jadi kuncinya di situ, ya, hanya mengurutkan. Nah, kalau di tulisannya Weren itu tidak mengurutkan ya Weren ya? Iya. Nah ya, nah yang idenya Patrick itu sudah sangat jelas ya dengan mengurutkan. Oke, saya coba stop share, kemudian saya kembali lagi. Nah, ini kan jadi saya belajar ide dari siswa yang lebih efektif ya, lebih pendek daripada saya karena saya harus mencari dulu jumlah semua bilangan, kemudian kita mencari banyaknya atau jumlah dari pasangan itu berapa, ternyata enggak tuh ya. Nah, kita cukup menuliskan begini. Sorry, belum connect. Oke. Bilangan-bilangan tersebut ketika diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya ya, maka didapat apa? Paling kecil berapa nih? 9, 13, 15, 22, 29, 33, 40, 47, 49, 53. Nah, sudah, kalau sudah begitu sudah selesai. Ini pasangannya ini pasangannya ini pasangannya ini. Dipastikan ya. Jadi 15 berpasangan dengan 47. Nah, ini kan menjadi sangat efektif ya. Bagus, sangat bagus. Idenya sangat keren sekali ya. Jadi simpel ya, jadi simpel sekali.
Oke, yuk kita coba lanjutkan ke soal yang berikutnya. Berapakah digit satuan dari operasi bilangan berikut? 5 pangkat 2 plus 1, 5 pangkat 3 plus 1, 5 pangkat 23 plus 1, itu berapa digit satuannya? Yuk yang sudah menemukan, ketemunya berapa tuh? Nomor 8. Patrick langsung merespon 6, Naomi juga 6. Keren. Cepat ya. Oke, saya pengen mendengar namanya Naomi dong. Naomi ada di situ, Naomi? Ada, Pak. Oke, Naomi. Naomi dari mana? Tadi pas perkenalan belum kesebut nih. Halo Naomi? Iya, Pak. Naomi sekolahnya di mana? Sekolah Bonaparte Sodit, Pak. Oh, Bonaparte Sodit. Oh iya, sama Bu Kastri ya. Iya, Pak. Oh, pas saya ke sana tahun kemarin ya. Sudah ketemu saya atau belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Oh iya, saya pernah ke sana beberapa kali ke YBS ya, Yayasan Bonaparte Sodit. Semoga nanti ketemu ya suatu saat ya. Iya, Oke. Pak. Naomi bisa enggak menceritakan kenapa Naomi bisa ketemu 6 sampai ke situ? Coba diceritakan. Karena 5 pangkat 2 kan, Pak, satuannya 5. Terus 5 pangkat 3 juga satuannya 5. Terus 5 pangkat 23 juga satuannya 5. Berarti 5 pangkat 5 tambah 1, 6. Terus dikali 5 tambah 1, 6. Terus dikali 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti, Pak, Satuannya ya. ya, Pak. Berarti 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 dan satuan 216 adalah 6. Oke. Terima kasih Naomi, sudah sangat jelas ya. Tetapi yang sedikit perlu hati-hati dan koreksi itu adalah 6 di situ merupakan satuan ya. Jadi kalau nulisnya keliru sedikit itu nanti akan sedikit menjadi tanda tanya di dewan juri sebenarnya ya. Yuk kita coba tuliskan ya, kita coba tuliskan. Saya ganti hitam dulu aja. Oke. Nah, 5 pangkat 1 itu satuannya 5. Ya. 5 pangkat 2 itu satuannya itu juga 5. Bentar ya, Pak, mau ke toilet. 5 pangkat 3 itu juga satuannya itu 5. Satuan ya, satuan. Jadi bukan sama dengan tetapi satuan. Artinya apa? 5 pangkat N juga satuannya itu pasti adalah 5. Jadi kita punya data itu melalui pengamatan ya, melalui pengamatan. Nah, sekarang kita coba mengarah. 5 pangkat 2 plus 1, maka jelas satuannya adalah 6. 5 pangkat 3 plus 1 ini juga satuannya adalah 6. Dan jelas bahwa yang terakhir 5 pangkat 23 plus 1 ini juga satuannya adalah 6. Oke. Nah, kalau sudah satuannya 6, maka sekarang kita coba masuk ke sini. Bahwa 5 pangkat 2 plus 1 dikali dengan 5 pangkat 3 plus 1 dikali dengan 5 pangkat 23 plus 1 itu satuannya itu sama dengan satuan dari hasil kali satuan tiap sukunya, yaitu
6 dikali 6 dikali 6. Ya. Ini boleh dihitung. 6 kali 6 kali 6 itu berapa ya? Kalau misalkan tidak dihitung itu juga boleh. Ya, langsung ditulis aja. Saya pindah ke atas ya. Jelas bahwa satuannya adalah 6. Ya, jadi ini sebenarnya memperjelas ketika boleh Pak ditulis sama dengan berapa, boleh. Ketika enggak langsung ke bagian yang paling atas juga enggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, saya sedikit mengoreksi yang tadi dikatakan sama Naomi ya, dan itu punya efek sebenarnya. Sederhana memang ya. Jadi ketika di sana dikatakan tadi 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, itu keliru sedikit sebenarnya, tetapi harus menyebutkan bukan sama dengan 6, tetapi satuan dari bilangan 5 pangkat 2 plus 1 itu adalah 6. Ya. Jadi kita semakin detail nih, ya. Oke. Tapi memang bukan hanya siswa SD ya, siswa SMP aja kadang-kadang masih mengalami hal yang sama ya ketika menuliskan jawaban itu. Oke, terima kasih Naomi atas idenya ya. Bagus, sangat bagus. Yuk nomor berikutnya, nomor 9. Nomor 9, yuk yang sudah ketemunya berapa dituliskan di kolom chat ya. Oh, Naomi 15 tahun 10 bulan. Oke. Michelle sama semua nih ya, sama semua nih. Oke, berarti ini kategorinya soal yang relatif mudah ya, tetapi pesan saya tadi jangan terlena dengan soal yang dianggap mudah. Justru itu adalah kesempatan untuk dipastikan benar ya. Oke. Yuk, nomor 9. 3 orang finalis KSN adalah umurnya 15 tahun 9 bulan, 16 tahun 1 bulan, 15 tahun 8 bulan. Rata-rata usia ketiga finalis tersebut adalah titik. Nah, kadang-kadang ketika kita menghitung langsung misalkan 15 tahun 9 bulan itu menjadi 15,9 misalkan, itu kekeliruannya di situ ya. Karena ini bilangan ini adalah semacam kayak bilangan jam ya. Bulan itu bilangan 12-an gitu ya. Kalau jam itu juga bilangan 12-an. Tetapi kalau yang desimal itu biasanya bilangan puluhan ya, puluhan. Nah, itu pengubahan yang keliru ketika 15 tahun 9 bulan itu menjadi 15,9 itu keliru ya. Yuk kita coba paling aman menyamakan satuannya dulu ya, menyamakan satuannya dulu. Oke. 15 tahun 9 bulan itu kan berarti sama dengan 15 dikali 12 ditambah dengan 9. Ini sama dengan 189 bulan. Jadi satuannya sudah bulan ya. Yang berikutnya adalah 16 tahun 1 bulan. Artinya apa? 16 dikali 12 ditambah 1. Ini sama dengan 193 bulan. Dan yang terakhir adalah 15 tahun 8 bulan. Maka ini sama dengan 15 dikali 12 ditambah dengan 8. Atau sama dengan 188 bulan. Nah, yang berikutnya ketika ditanya adalah rata-ratanya, berarti kan rata-ratanya itu sama dengan 189 ditambah 193 ditambah 188 per 3 atau sama dengan 190 bulan. Nah, itu rata-ratanya. Bisa
sampai di sini boleh. Atau bisa saja kita jadikan tahun juga boleh ya. Ini sama dengan 12 dikalikan dengan 15 plus 10 atau sama dengan 15 tahun 10 bulan. Jadi itu rata-rata. Oke. Nah, nomor 10 ini cukup menarik gitu ya. Bukan masalah jawaban akhirnya tetapi penjelasannya. Coba di antara yang hadir di sini yang sudah ketemunya berapa, fotokan ke saya, akan saya tampilkan idenya seperti apa. Ya. Yuk, tuliskan dulu boleh di kolom chat ya. Ketemunya berapa tuh nilai X-nya? Ada yang sudah ketemu? Oh, Patrick. 5 ya, Patrick ya. Oke, selain Patrick. Ada lagi? Oh, Michelle juga 5. Michelle, saya belum menerima punyanya Michelle. Michelle bisa enggak menuliskan, Michelle? Oh, oke. Memfotokan ya. Dituliskan kemudian difotokan bisa, Michelle? Iya. Oke. Berarti ini saya stop share sambil kita menunggu kirimannya Michelle ya. Tetapi jawaban aku pendek. Ada apa-apa. Yang penting idenya seperti apa dan dirasakan ide itu bisa terbaca oleh orang lain atau enggak ya. Justru kita akan belajar di situ ya Michelle ya. Enggak apa-apa ya. Sekali lagi ini bukan masalah benar atau salahnya, bukan. Karena ini bukan lomba ya. Ini kita sedang belajar bersama, jadi enggak masalah ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Biar kita sama-sama belajar. Silakan yang lain kalau mau kirimkan, enggak apa-apa. Sangat-sangat tidak apa-apa. Kirimkan aja ke saya. Ya. Sambil diresapi ya, diresapi bagaimana cara menjawabnya, bagaimana cara menulisnya. Memang kita harus sabar ya, kita harus sabar. Jadi ilmu terpenting itu di situ ya. Ilmu terpentingnya ketika KSN ya di situ ya. Saya kemarin sempat memberikan ungkapan manjakanlah dewan juri ya. Dengan apa? Dengan jawaban kita yang sejelas-jelasnya. Gitu ya. Michelle sudah mau selesai belum Michelle? Aku nggak tahu HP aku di mana. Walah, ya. Berarti saya yang sudah dikirimkan ke saya dulu deh ya. Ini punyanya Weren ya. Oke, yang sudah kadang tampil di sini, tidak apa-apa. Oke. Weren masih di situ Weren? Iya. Oke, Weren coba bisa enggak menceritakan prosesnya seperti apa? Kan hasil kali 4 bilangannya berdekatan itu 120. Artinya cuma ada 4 bilangan yang berbeda. Nah, situ karena setiap 4 kotak itu punya bilangannya sama, artinya jarak antara 2 bilangannya sama itu 3 kotak. Maka nanti kotaknya akan jadi yang jadi di situ. Jadi 4 kali X kali 2 kali 3 itu 120. 24X itu 120, X-nya 5. Oke. Berulangnya terpola itu ya. 4X2, 3X. Enggak juga ya? Oh, enggak juga ya. Cuman memang hanya terdapat 4 bilangan pada kotak-kotak itu. Begitu ya, Weren ya? Iya. Oke. Saya sebenarnya tadi hampir melihat polanya itu sama. 4X, 2, 3X ternyata. Oh, salah tulis, Pak, terbalik. Oh, terbalik ya? Terbalik ya? Iya.
Iya. Berarti X dulu ya. X 4, 2, 3. Bukan X 4. 4x23, 4x23, Ya. 4x23. Betul ya. Betul ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita hanya melihat 4 kotak yang di awal ya, mungkin ya, yang di awal itu 4 dikalikan X dikalikan 2 dikalikan 3 itu sama dengan 120 ya. Maka 24X sama dengan 120, X-nya sama dengan 5. Bagus sekali. Oke ya. Nah, saya coba akan sedikit menjelaskan kenapa bisa simpulan yang didapat Weren itu seperti itu ya. Hanya sekilas aja. Jadi saya share screen lagi. Oke, sampai ke sini ya. Nah, jadi ketika ini saya misalkan katakanlah, belum saya. Katakanlah ini A, ini B, atau saya tuliskan di bawahnya ya. Saya tak tuliskan di bawahnya saja. Jadi sementara saya menganggap kosong semuanya dulu aja ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya. Jadi saya anggap semuanya kosong dulu hanya untuk memperjelas yang tadi diungkapkan sama Weren sebenarnya ya. Nah, masing-masing 4 kotak itu hasil perkaliannya itu sama, yaitu 120. Artinya apa? Kita punya A, B, C, D itu sama dengan 120 gitu ya. Kita pindah ke kotak yang berikutnya yang ini nih. Artinya apa? Kita juga punya B kalikan C kalikan D kalikan E itu sama dengan 120 gitu ya. Artinya apa? Artinya kita mungkin dengan operasi apa ya, terserah ya. A, B, C, D itu sama dengan B, C, D, E. Nah, ini kan coret. Artinya apa? A itu pasti sama dengan E. Sorry. A pasti sama dengan E. Jadi ini selalu sama. Nah, selalu sama ya. Kesana lagi, keempat lagi juga sama dan seterusnya. Lalu B-nya itu sama dengan siapa ya? B-nya sama dengan siapa? Nah, ini juga bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat. Kita pertama memandang ini dan yang kedua kita pandang katakanlah itu ya. C, D, E, F, kebablasan. Ini ya. Oke. Nah, kita coba lihat yang ini nih. Perkalian 4 bilangan B kalikan C kalikan D kalikan E itu sama dengan 120. Kemudian C kalikan D kalikan E kalikan F itu juga 120. Maka dari sini kita akan mendapatkan B kalikan C kalikan D kalikan E sama dengan C kalikan D kalikan E kalikan F. Ya. Ini sama, maka kita dapat kesimpulan bahwa B-nya itu sama dengan F. B-nya sama dengan F. Nah, dengan cara yang sama seperti itu terus, maka pola yang tadi diperlihatkan sama Mitchell itu jadi terbentuk. Gitu ya. Bahwa memang benar di sana itu selalu berulang 4. Jadi ketika misalkan ini X gitu ya, X berarti 1, 2, 3, 4 X. Ini 1, 2, 3, 4 X. 1, 2, 3 X. Gitu ya. Oke, 2, 1, 2, 3 ini 2. 1,
2, 3, ini 2. Benar apa salah nih saya lompatannya? Benar ya? Oke. Kemudian yang berikutnya 3 ya. 1, 2, 3. Ini 3. 1, 2, 3. Oke, yang belum 4 ya. 4. 1, 2, 3, ini 4. Ini 1, 2, 3, ini 4. Ini juga 4. Jadi polanya memang seperti itu ya. Itu yang ditemukan Warren ya. X423, 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 X42. Oke. Gitu ya. Bagus. Saya hanya memperjelas tadi aja yang punyanya Warren polanya. Kenapa bisa terbentuk seperti itu ya. Oke, terima kasih Warren. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 11. Nomor 11. Azizah mencatat 5 bilangan bulat positif dengan rata-rata 30 dan jangkauannya itu adalah 21. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan yang dicatat oleh Azizah itu berapa? Nah, coba yang nomor 11. Yang sudah ketemu berapa ya? Halo? Ada yang sudah ketemu yang nomor 11? Warren ketemunya berapa Warren? Halo? ...46 ya. Oke, 46. Ini sama kayak punyanya saya nih kayaknya ya. Yuk kita coba bagaimana cara mendapatkan 46 sebagai jawaban akhir ya. Oke. Saya baca sekali lagi. Azizah mencatat 5 buah bilangan positif dengan rata-rata 30 ya. Dan jangkauannya itu adalah 21. Nah, di situ ada kata-kata jangkauan. Jangkauannya itu adalah 21. Jangkauan itu apa? Nah, ini saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Atau ada juga yang mengatakan selisih antara data terbesar dan data terkecil, itu jangkauannya, gitu ya. Nah, ini informasi yang kita butuhkan. Kemudian ketika rata-ratanya adalah 30, berarti kan begini ya. X bar-nya itu sama dengan 30. Rata-rata dari 5 bilangan. Berarti kan begini. Berarti jumlah bilangannya, bilangannya itu akan sama dengan, atau ini dulu guys, per 5 sama dengan 30, atau jumlah bilangannya itu sama dengan 30 dikali 5 atau sama dengan 150. Jadi jumlah bilangan-bilangan yang dicatat oleh Azizah itu adalah 150. Nah, yang berikutnya, ketika diketahui bahwa bilangan selisihnya atau jangkauannya itu adalah 21, maka kita misalkan aja dulu ya. Misal bilangan terbesarnya adalah katakanlah A, bilangan terbesarnya adalah A. Kalau bilangan terbesarnya A, maka jelas bilangan terkecilnya adalah A kurang 21. Jadi itu informasi yang muncul di
soal ya tentang jangkauan. Jangkauannya itu adalah 21. Oke, nah saya nulis di sini aja. Oke, nah kemudian agar nilainya maksimal, agar nilai maksimal bilangan terakhir ya, bilangan terakhirnya atau A-nya maksimal atau A-nya itu maksimal, maka bilangan-bilangan lainnya itu haruslah terkecil. Jadi logikanya di situ. Kalau pengen A-nya itu paling gede, maka bilangan-bilangan yang lainnya itu harus paling kecil, ya harus paling kecil. Oke, maka dari sini kita akan dapatkan informasi. Saya tuliskan di atas karena masih ada beberapa yang harus saya tuliskan. Oke, maka kita akan dapatkan suatu persamaan bahwa andaikan bilangannya sama semua ya. Karena di sana tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Bentar, ini belum bekerja nih. Oke. Andai bilangan lainnya itu sama semua, sama. Yaitu siapa? Yang paling kecil dong. A kurang 21. Ya. Maka 4 kali A dikurangi 21 ditambah dengan bilangan terbesarnya itu harus kurang dari atau sama dengan 150. Di sini 4A dikurangi dengan 84 ditambah A kurang dari 150, 5A kurang dari 150 ditambah dengan 84, 5A itu kurang dari atau sama dengan, kok 84 toh? Benar. Oh, sorry. Nah, jangkauannya 21, betul. Oke, betul. Benar. Oke, betul. 234 ya, atau A-nya kurang dari 234 dibagi dengan 5 itu berapa ya? 446 ya, 46,8 ya. Jadi bilangan terbesarnya adalah 46 ya, karena yang diminta adalah bilangan bulat ya. 46,8 itu kan bukan bulat, maka yang kita pilih adalah bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 46,8. Siapa? Yaitu 46. Gitu ya. Oke. Kalau ada keliru bisa langsung diungkapkan loh ya. Salah hitung atau salah konsep itu bisa langsung diungkapkan ya. Sangat dimungkinkan pokoknya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak ini ya? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba akan lanjutkan ke soal yang nomor 12. Oke.
Soal nomor 12. Nah, ini kemungkinan ada beberapa jawaban yang berbeda nih ya. Silakan. Nomor 12 yang sudah menemukan jawabannya ketemunya berapa ya? Yo. Nilai terbesar dari A pangkat B dikurangi B pangkat C ditambah C pangkat A itu berapa ya? Weren. 253. Ya, 253. Oke. Patrick lebih kecil daripada Weren yaitu 249. Oke. Ada lagi? Mitchell juga sama ya. Nah, kalau misalkan begini, ini menjadi soal yang menarik untuk dibahas ya, karena ada dua jawaban yang berbeda ya. Yuk sekarang kita coba bahas ya. Nomor 12. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif berbeda dan berlaku A dikalikan B dikalikan C itu sama dengan 16. Maka kemungkinan nilai terbesar dari A pangkat B dikurangi B pangkat C ditambah C pangkat A adalah titik-titik-titik. Oke. Kita mulai dari informasi yang diketahui bahwa A dikalikan B dikalikan C itu sama dengan 16. Ya. Nah, faktor dari 16 itu kan bisa begini ya, bisa 1 dikalikan 4 dikalikan 4 itu bisa. Atau bisa saja 1 dikalikan 2 dikalikan 8 itu bisa. Ada lagi misalkan 2 dikalikan 2 dikalikan 4 itu juga bisa gitu ya. Justru di sini kita disuruh memilih ya. Disuruh memilih agar masing-masing dari mereka itu berperan sebagai A. Ini berperan sebagai A, B, dan C. Ya. Nah, langkah yang berikutnya kita diminta untuk memilih sehingga A pangkat B dikurangi B pangkat C ditambah C pangkat A itu terbesar. Yang perlu kita simpulkan di sini adalah ketika kita mau menghasilkan bilangan yang terbesar, maka setidaknya pangkatnya itu terbesar. Ya, pangkatnya itu terbesar. Nah, kita bisa melihat di sini yang memiliki pangkat terbesar atau bilangan yang nanti akan dijadikan pangkat ada yang terbesar itu siapa? Yaitu di sini nih. Ya. Karena yang lainnya itu paling 4, ya 4. Pak 16 boleh enggak, Pak? 16 enggak boleh. Karena apa? Paling hanya 1 kali 1 kali 16 ya. Artinya di situ kan berarti ada dua angka yang sama. A dan B-nya itu sama-sama 1 gitu. Itu kan enggak boleh karena di sana disyaratkan A, B, dan C adalah bilangan positif berbeda. Maka yang memunculkan bilangan terbesar di situ adalah 8, yaitu 1 kali 2 kali 8. Nah, sekarang kita tinggal memilih siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B, siapa yang berperan sebagai C. Nah, disinilah perannya. Nah, sekarang coba lihat. Lihat A pangkat B dikurangi B pangkat C ditambah C pangkat A. Akan menjadi besar atau maksimal jika apa? Yang paling berpengaruh itu sebenarnya di sini dulu nih. Ya. Kita bisa tidak mengusahakan bilangan pengurangnya itu minimal. Ya. B pangkat C itu minimal. Tetapi kita juga harus mengatakan bahwa pangkat bilangan lainnya itu terbesar. Ya. Nah sekarang agar bilangannya itu minimal, maka kita pilih
B-nya itu kan berarti bilangan pokok yang paling kecil ya. Siapa? Jelas B-nya itu sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1, itu menghasilkan bilangan yang minimal atau enggak ya? Kita coba nanti akan lihat ya. Kemudian A-nya itu sebagai pangkat yang ketiga ya, C-nya. Nah, ini juga bisa kita pakai nih. Kalau B-nya 1 itu kan kalau di sana udah kecil ya, berarti jelas A-nya itu sama dengan 8 nih, saya pilih. Kalau begitu, C-nya itu sisanya, yaitu sama dengan 2 nih. Ya. Dengan demikian, bilangan itu adalah 8 pangkat 1 dikurangi dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 8. Atau sama dengan 8 dikurangi 1 ditambah dengan 256. Atau sama dengan 263. Ya. Nah, punya saya kan lebih besar dari punyanya Weren ya. Punyanya Weren 253, punyanya Patrick juga 249. Masih lebih besar punya saya ya. Nah, coba sekarang saya mulai tanya kepada Weren. Coba Weren. 253 itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa Weren? Halo? Itu tadi salahnya lihatnya boleh ABC itu boleh sama. Oh, ABC-nya boleh sama. Berarti A-nya berapa? A-nya kira ini A-nya 4, B-nya 4, C-nya 1. Oh, 4, 4, 1. Gitu ya. Boleh sama ya. Jadi ini melanggar di soal ya. Karena di soal itu bilangan bulat positif berbeda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika boleh sama, ada yang lebih besar. Yaitu siapa? 1 kali 1 kali 16. Atau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 1. Gitu ya, Wirin ya. Oke, saya coba tanya yang 249. A-nya sama dengan berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya? Patrick, coba Patrick. A-nya 8, B-nya 2, C-nya 1. 8, 2, 1 gitu ya. Benar, ketika dimasukkan itu ketemunya 249 gitu ya. Tapi ternyata ada yang jauh lebih besar susunannya, susunan A, B, dan C-nya ya. Karena analisanya kan di sini nih yang saya lingkari nih. Ya. Sedikit tambahan analisa agar menghasilkan bilangan yang terbesar, maka pengurangnya itu adalah bilangan yang terkecil. Nah, itu sebagai syarat tambahan saja sebenarnya. Dari situ kita bisa bertukar di bagian yang C-nya. Ya, menghasilkan 263. Ya, sedikit ketelitian di sini nih muncul ya. Kelihatannya benar. Oke. Terima kasih Weren, terima kasih Patrick, Mitchell, dan yang lainnya ya yang sudah mencoba ya. Oke. Yuk kita coba masuk ke soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya. Nomor 13. Ini lumayan gampang juga ya, tetapi ya, sekali lagi ya, kita jangan terlena dengan soal yang mudah. Ya. Oh ya, berguru dengan apa namanya ya, soal tahun kemarin gitu ya, ternyata tidak susah-susah amat kok ya. Di tingkat seleksi pertama sampai ke tingkat nasional tidak susah-susah amat. Jadi butuh kecepatan dan ketelitian ya. Itu yang pertama. Kalau sudah di tingkat nasional butuh sinyal yang kuat, sinyal yang stabil ya. Nah, itu non teknis sebenarnya atau teknis banget ya. Tapi itu sangat berpengaruh. Oke. Ya, saya juga mau cerita. Di seleksi
tingkat kota untuk jenjang SMA pun, saya melihat soalnya juga tidak susah-susah amat gitu ya. Jadi masih relatif mudah-mudah lah ya, karena di situ faktornya itu bukan hanya kepandian saja ya, tetapi faktor-faktor lainnya itu sangat mendukung ya. Jadi kita harus memperhatikan teknis dan non teknisnya ya. Termasuk kita pastikan soal yang gampang itu menjadi poin tambahan bagi kita ya, jangan sampai terlewat atau lolos ya. Oke. Nomor 13. 6 orang pimpinan suatu perusahaan menelpon personalianya untuk mengadakan rapat. Setiap mereka menelpon 6 orang yang berbeda dan setiap yang ditelepon juga menelpon 6 orang yang berbeda pula. Jika tidak ada orang yang mendapatkan telepon lebih dari 1 kali, berapa banyak orang yang mengetahui tentang agenda rapat tersebut? Coba, nomor 13 ketemunya berapa nih? Halo? Ada? Yang sudah menjawab ketemunya berapa? ...258. Oke. Ya. Kalau saya pakainya semacam kayak gambar aja sih sebenarnya ya. Di sana kan ada 6 orang pemimpin ya, katakanlah pemimpin 1, pemimpin 2, pemimpin 3, pemimpin 4, pemimpin 5, pemimpin 6. Dia menelpon sebanyak 6 orang, 6 orang, 6 orang, 6 orang, 6 orang, 6 orang. Masing-masing dari 6 orang itu menelpon 6 orang lagi, berarti 6 kali 6, 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 6 kali 6. Dari situ maka totalnya adalah, ini bagian yang ini dulu, berapa? Yaitu 6 dikali 1 ditambah. Bagian ini nih, yaitu 6 kali 6 ditambah. Bagian ini nih, 6 kali 6 kali 6 atau sama dengan 6 ditambah 36 ditambah 216 atau sama dengan 258. Sama ya. Nah, ini SD banget ya. Saya menggambarkan dengan piktogram seperti ini, ide saya seperti itu. Barangkali idenya Warren itu berbeda pastinya ya. Mungkin lebih ke matematis banget, itu bagus juga ya. Saya belum melihat secara detail yang jawabannya Warren yang ini nih. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Nomor 14. Nomor 14 ini saya coba serahkan ke yang sudah menjawab nih. Kayaknya Warren juga sudah ya. 5 angka yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat disusun semuanya tanpa pengulangan menjadi beberapa bilangan berbeda. Jika bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka bilangan 32.415 menempati urutan keberapa? Coba yang sudah menjawab berapa? Patrick ke 57. Patrick sudah kirimkan ke saya belum, Patrick? Yang ini? Sudah? Oke. Berarti saya tak lihat punyanya Patrick. Punyanya Warren juga sudah ya, tapi ini saya sorot punyanya Patrick dulu. (57). Warren ketemunya berapa? Yang lain ketemunya berapa yang lain? Oh ini miring lagi ya.
Oke. Berarti saya share screen-nya harus ganti lagi nih. Benar ya? Oke, saya pakainya ini. Saya harus download dulu. Ini ya. Oke. Saya harus putar. Oke. Silakan, Patrick, silakan Patrick. Bisa enggak menjelaskan? Sayang juga ini tulisannya pakai pensil ya. Tapi yuk silakan dijelaskan Patrick. Aku pakai yang carinya jadi yang depannya 1 dulu ada berapa. Habis itu cari yang kedua, yang 1 kan 24, yang 2 juga Dari ada mana ketemu 24 itu bisa enggak diceritakan? Bisa. Kan ada 5 nomor. Angkanya ada 5 digit kan. Ya. Yang pertama cuma boleh 1 karena cuma ada 1 kan nomor 1. Habis itu yang kedua itu cuma boleh 4 karena 1-nya udah dipakai. Ya. Yang ketiga cuma boleh 3 karena 2 udah dipakai. Sampai yang keempat 4-nya udah dipakai tinggal 2. Yang terakhir tinggal taruh yang terakhir. Jadi 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Nah, stop dulu sebelum diteruskan. Ini kalau misalkan yang diterangkan Patrick itu tertulis di sini, itu akan sangat jelas Patrick. Juri akan tahu, oh konsep yang dipakai Patrick adalah tentang peluang ya, peluang menempati nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Itu sangat jelas Patrick. Kalau ini belum ya. Padahal ini sekaligus belajarnya di sini nih. Padahal juri ketika sudah menerima jawaban dari siswa itu tidak pernah punya kesempatan untuk menanyakan seperti saya menanyakan ke Patrick ya. Tadi kan saya ini dari mana ya? Kemudian saya punya kesempatan untuk bertanya. Patrick dari mana angka 24 itu muncul? Oh, dari begini, Pak. Nah, itu kan sangat jelas sekali. Tetapi sayangnya di lomba di KSN itu tidak punya kesempatan seorang juri untuk bertanya kepada penulisnya. Maka ini saya menekankan sekali lagi, ayo kita tuliskan, ayo kita manjakan dewan juri sehingga dewan juri itu tidak punya celah untuk bingung, tidak punya celah untuk bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Ya. Jadi setelah diterangkan Patrick itu sudah sangat jelas. Oke, lanjutkan Patrick. Yang depannya 2 juga sama aja karena nggak ada bedanya. Oke. Kalau yang 3 itu yang baru harus ditulis satu-satu karena kan 3 harusnya juga sama aja tapi kan yang disuruhnya bilangan 32.415 menempati urutan keberapa. Jadi urutannya dari paling kecil dari 32 gitu. Jadi 32145 habis itu 32154 baru 32415. 31 ya, diawali dengan 31 toh. 312 dan seterusnya ya. Yang 31 yang 31 udah ada. itu sudah Ya. itu 6 ya. Oh ya, Sudah. sorry. Berarti tinggal yang berikutnya 32 ya. Oke. Nah. Sudah sangat betul. Cuman ya ini tadi ya, kita harus makin melatih diri memanjakan dewan juri. Ya, ini untuk semuanya. Justru kesulitan di KSN di sini. Kalau lombanya itu bukan KSN, TIMO, AMO, AMC, KPM ya, KMNR dan sebagainya, itu belum butuh yang seperti ini. Asalkan Patrick sudah menemukan 57 selesai, tidak urusan dapat dari mana itu tidak urusan. Tetapi ini KSN. Yuk kita latih terus sehingga tulisan kita terbaca oleh dewan juri dengan baik ide-ide ini. Terima kasih Patrick ya. Sangat bagus sekali. Oke. Saya stop share.
Kemudian saya coba lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya ya. Soal nomor berapa ini ya? Oh, soal yang terakhir ini ya. Oke, ini soal nomor 14. Nah, sekarang soal nomor 15. Ada yang sudah mencoba soal nomor 15? Belum? Patrick? Belum, Pak. Nadine? Belum, Pak. Belum. Rafa? Udah belum? Rafa? Oke. Michelle? Belum. Weren juga belum ya. Yang dikirimkan ke saya belum ketemu ya, Weren ya, untuk sampai sini ya. Oke, yuk kita coba lihat. Palindrom adalah bilangan bulat positif yang digit-digitnya sama saat dibaca dari depan atau dari belakang. Jadi kalau definisi ini sering sekali kita dengar. Misalnya 2882. Jadi saya bacanya begitu aja ya, bukan 2882 ya, tetapi biar terdengar enak saja. 2882 adalah bilangan palindrom 4 digit dan 49194 adalah bilangan palindrom 5 digit. Ada pasangan palindrom 4 digit yang jumlahnya 5 digit. Jadi kalau pasangan berarti ada dua ya. Ada dua bilangan palindrom 4 digit yang jumlahnya hasilnya adalah bilangan palindrom 5 digit. Satu pasangan tersebut adalah 2882 dan 9339. Jadi kalau kedua buah bilangan palindrom itu kita jumlahkan, itu hasilnya adalah bilangan palindrom 5 digit. Itu diberikan contoh seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak pasangan bilangan-bilangan yang seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, kita coba lihat. Misal, bilangan palindrom 4 digitnya adalah ini ya, A, B, B, A. Dan bilangan palindrom 4 digit yang kedua adalah C, D, D, A. Ini agak rawan juga nih, tapi tidak apa-apa ya. Nah, ketika kita tambahkan, maka akan menghasilkan bilangan palindrom 5 digit. Ya. Tetapi kita harus ingat, coba bilangan katakanlah kita tidak berbicara tentang bilangan palindrom dulu lah ya. Bilangan 4 digit yang terbesar deh, misalkan berapa? 9.999 katakanlah ya. Ditambah dengan 9.999. Itu hasilnya berapa? Hasilnya kan pasti kurang dari 20.000. Kan begitu ya. Artinya apa? Bilangan 4 digit, bilangan hasilnya itu pasti memiliki bilangan pertama itu adalah 1. Ya. Bilangan pertamanya itu adalah 1. Artinya apa? Bilangan palindromnya itu diawali dengan 1 dan pasti juga diakhiri dengan 1. Ya, tinggal bilangan yang ada di tengah-tengah bisa kita misalkan E, F, dan E gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan bilangan palindrom 5 digitnya, yaitu digit pertamanya dan digit terakhirnya adalah 1
1 kan begitu ya. Nah, sekarang kita bisa sorry ini ada yang salah nih. Ini C. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bahwa A ditambah C itu sama dengan 11 atau 1 ya, 11 atau 1 ya. Tetapi kalau misalkan 1 mungkin enggak? Kan enggak mungkin ya. 1 jelas tidak mungkin ya. Harus 11 ya. Atau A ditambah C itu sama dengan 1. Ini tidak mungkin ya. Karena kalau misalkan A ditambah C itu sama dengan 1, pada kondisi yang ini itu tidak mungkin menyimpan menjadi bilangan 5 digit. Ya, itu yang menjamin di situ. Artinya bahwa satu-satunya kemungkinan A ditambah C itu harus sama dengan 11. Ya. Oke. Yang berikutnya, beberapa kemungkinan nilai A ditambah C sama dengan 11 dapat kita tuliskan dalam tabel katakanlah ya biar jelas. Jadi ini A, ini C. Maka jika A-nya misalkan 2, C-nya sama dengan 9. Jika A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan C-nya sama dengan 8. Jika A-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 7. Jika A-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Jadi ada kemungkinan itu ya. Bisa berbalik, tetapi nanti akan menghasilkan sesuatu yang sama saja gitu ya. Nah, dari situ kita coba akan mengolah informasi yang bisa kita lanjutkan ya. Saya akan meninjau satu saja karena nanti kemungkinan tingkah laku bilangannya itu sama ya, Jika A sama dengan 2 dan C itu sama dengan 9, kan berarti bilangannya sekarang menjadi 2, B 2, 9, D 9 gitu ya, akan menghasilkan 1, E, F, E 1 gitu ya. Nah, kita bisa melihat di situ di bagian yang ini ya. Saya kasih tanda merah saja. Ini ya. Dari situ maka kita bisa mengatakan bahwa nilai E itu sama dengan 1 atau E sama dengan 2 ya. E-nya sama dengan 1 atau sama dengan 2. Tidak bisa yang lainnya. Jadi nilai E-nya itu hanya punya 2 kemungkinan itu. Nah, saya agak susah ya karena panjang sekali nih. Saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba tinjau ya. Kita coba tinjau. Jika E sama dengan 1, maka B ditambah D sama dengan 0. Ya. B ditambah D sama dengan 0. Atau dari kondisi ini, kita bisa mengatakan B-nya itu sama dengan D sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jika bisa dituliskan bilangan palindromnya. Bilangan palindromnya itu, coba saya tuliskan dulu ya. Arti bilangan palindromnya adalah ya
2, 0, 0, 2, 9, 0, 0, 9. Maka ini palindromnya adalah 1, 0, 1, 1. Gitu ya. Jadi ini pada kondisi E-nya sama dengan 1, B plus D-nya sama dengan 0, dan B sama dengan D sama dengan 0. Oke. Saya cari tempat lagi. Kemudian jika E yang kedua nih, jika E-nya itu sama dengan 2, maka B plus D itu sama dengan 11. Kemungkinan yang pertama, maka B sama dengan D sama dengan 0 ya. Oke. Terdapat 4 kemungkinan ya, untuk pasangan A dan C ya, pasangan A dan C. Artinya apa? Kan masing-masing hanya satu kondisi ini ya. Terdapat 4 kemungkinan pasangan A dan C, di mana masing-masing satu kemungkinan itu hanya menghasilkan satu ya, di mana masing-masing kemungkinan akan menghasilkan satu pasang ya, satu pasang palindrom. Contohnya kan ini ya, contohnya ini. Contoh yang kedua itu kan misalkan 3 ya. 3 0 0 3 8 0 0 8, maka akan menghasilkan 1 1 0 1 1 gitu ya. Yang pasangan yang berikutnya juga sama ya. Jadi hanya menghasilkan 4 kemungkinan pada saat kondisinya B sama dengan D sama dengan 0. Oke. Kita simpan dulu. Kita sudah memperoleh 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan. Oke. Yang berikutnya kita tinjau untuk kemungkinan yang kedua. Tapi masih meninjau satu kemungkinan pasangannya, yaitu pada saat A dan C-nya itu sama dengan 2 dan 9 ya, hanya sebagai sampel ya. Kemungkinan yang kedua yaitu pada saat B ditambah D-nya itu sama dengan 11 ya. Saya menuliskan begini. Untuk tiap pasangan A dan C itu terdapat 8 nilai B dan D yang terpilih atau yang dapat dipakai ya, yaitu ini ya, B dan D-nya itu 11 ya. Jadi 29 38 47 56 65 74 83 92 ya. Ini kan ada 8 ya. Ada 8 pasang dari B dan D. Coba kita cek ya, kita cek. Berarti bilangannya itu adalah 2 2 2 2 9 9 9 9 gitu ya. Benar enggak ya? Ini hasilnya berapa? 11 11 1 2
2 nyumen 1, 2, 2 nyumen 1, 2, 1. Ya, ini kan bilangan palindrom ya. Oke, cek coba yang lainnya ya. Yang lainnya misalkan ini yang A dan C-nya 2 dan 9 dulu ya. Berarti 2, 3, 3, 2, 9, 8, 8, 9. Oke. Ini 11, 12, 12, 12, 1. Ini juga palindrom. Ya. Artinya apa? Setiap pasangan A dan C itu menghasilkan 8 bilangan palindrom. Karena pasangan A dan C itu ada 4 pasang, yang tadi saya tuliskan dalam bentuk tabel itu, maka banyaknya pasangan untuk kondisi yang kedua ini adalah 4 dikalikan 8 atau sama dengan 32 ya. Jadi saya tuliskan dulu. Banyaknya pasangan bilangan palindrom itu pada kondisi ini itu ada sebanyak 4 dikali 8 atau sama dengan 32. Jadi totalnya adalah, tadi yang pertama ada 4, kemudian ini ada 32, maka totalnya adalah 36 pasangan, di mana yang memenuhi kondisi yang ada di soal. Palindromnya 4 digit, menghasilkan bilangan palindrom 5 digit, ada 36 pasang. Gitu ya. Jadi ini kelihatannya memang soal yang paling rumit gitu ya, butuh analisa yang cukup panjang, argumennya juga sedikit menyulitkan gitu ya. Tapi memang kita harus naik turun. Belajar mudah, belajar susah, belajar mudah, belajar susah, belajar gampang, belajar rumit dan seterusnya. Jadi perlu itu naik turun seperti itu. Oke, saya rasa 15 soal ternyata cukup ya, pas. Jadi kita tidak punya waktu untuk menengok soal yang kemarin, nanti akan saya berikan dalam bentuk file saja sebagai salah satu ide ya. Nah, kalian bisa mencari ide-ide yang lain yang mungkin jauh lebih bagus, jauh lebih efektif gitu ya. Yang jelas saya akan memberikan ide itu dalam bentuk tulisan saja. Oh, tulisan yang cukup seperti itu toh. Oh, tulisan yang terbaca seperti itu toh. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini saya stop share. Oke, saya rasa untuk pertemuan selama 2 jam ini cukup ya, cukup melelahkan juga bagi saya. Nanti saya akan coba lanjut ke jenjang SMP-nya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, pertemuannya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah ya. Saya coba akan mengulik tentang geometri lagi plus soal eksplorasi yang sedang-sedang saja. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.